Selamat malam, Shalom semua. Malam ini kita lanjutkan seri kita tentang Kitab Keluaran. Malam ini adalah sesi ke-20 dengan tema Nehustan. Apa itu Nehustan? Ini yang akan kita bicarakan. Patung ular tembaga. Apa yang kita bisa dapat hikmatnya dari kisah ini? Sebenarnya semua kisah di Alkitab itu luar biasa kalau kita mengerti. Ya, untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami hadir berkumpul di ruang Zoom dari anak-anak-Mu, dari segala penjuru, bahkan sampai dari ujung-ujung dunia. Kesempatan yang luar biasa ini, hamba mohon Kau berkati dari awal sampai akhir. Kau berkati channel kami ini, gerejamu di tempat ini, agar semua orang meskipun online bisa menjadi anggota gereja. Karena sudah zamannya semuanya menjadi online. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah saya sebutkan, malam ini adalah sesi ke-20 Kitab Keluaran dengan topik khusus Nehustan, patung ular tembaga. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Sebenarnya ini bukan bagian dari Kitab Keluaran, tetapi merupakan masih satu seri, yaitu perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ya. Saya ambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Kita perlahan-lahan harus mengerti ya. Mulai dari ayat keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebero untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bapak Ibu sekalian, kalau ikut sesi online Bible Study ini, tentu mengerti bagaimana bangsa ini sering sekali bertengkar dengan Musa. Sering sekali menunjukkan tegar tengkuknya. Sedikit-sedikit ngajak berkelahi kepada Musa. Padahal mereka melihat banyak sekali mujizat. Ini bukti bahwa mujizat itu tidak membuat seseorang berubah. Bahkan bisa menjadi lebih parah kalau mengandalkan hanya mujizat. Ya. Nah, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Kalimat ini sering diucapkan loh oleh bangsa Israel. Kenapa kamu bawa aku keluar? Kan enakan di Mesir katanya. Di Mesir ada makanan, timun, daging, bawang merah, bawang putih, katanya begitu. Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Gak ada makanan, gak ada minuman. Padahal bangsa Israel diberi makan roti mana setiap hari oleh Tuhan. Di sesi yang lalu kita sudah bahas ya. Sepanjang perjalanan menuju Kanaan selalu diberi roti mana. Tapi selalu saja mereka tidak puas. Komplain, maunya daging. Nanti ketika sampai ke Kanaan, setelah mereka bisa makan hasil bumi di sana, barulah roti mana itu berhenti. Ya, masih ingat ya? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Waduh, ini sebenarnya kurang ajar ini umat ini. Makanan hambar ini maksudnya adalah roti mana? Roti yang turun dari surga. Bayangkan, mereka berani loh bicara bahwa makanan hambar ini kami telah muak. Bosen aku gitu. Waduh.
berani sekali ya melawan Tuhan ya. Inilah bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Ya, tadi disebut dari Mount Hor ya. Dari Mount Hor. Ternyata di Alkitab itu ada 2 yang namanya Gunung Hor. Ada 2, saudara. Yang di bawah itu yang disebut di Bilangan 20 ayat 22 sampai 28 dan Ulangan 32 ayat 50. Gunung Hor yang di bawah itulah Harun mati di situ. Seperti kita tahu di sesi-sesi yang lalu, Harun tidak mungkin masuk Kanaan. Mengapa? Karena ia buat salah dengan Musa juga buat salah. Tidak percaya kepada Tuhan. Itu kesalahan Harun sudah kita bahas. Makanya ia mati di Gunung Hor. Nah, Gunung Hor ada 2 ya. Meskipun lokasi tepatnya sulit dipastikan, tapi perkiraan ada di lokasi ini. Ini sekedar pengetahuan. Jadi Gunung Hor yang di atas itu, di atasnya Gunung Hermon. Ya, begitu. Kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, menggigit mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu perlu tahu, di gurun pasir itu ada banyak sekali jenis ular. Ular tedung, ular yang berbisa. Kalau ada yang menyebutnya ular berapi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ular itu menggigit, racunnya itu terasa panas sekali, menderita sekali sebelum mati. Ular tedung. Ya, jadi inilah yang ditakutkan oleh bangsa Israel kalau melewati gurun. Di gurun itu banyak sekali ular, jenis ular yang beracun. Nah, ayat ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Bangsa Israel ini selalu begitu. Dia berani, tapi kemudian kalau kena tulah atau hukuman, baru ngaku lagi, kami ini telah berdosa. Ngulang-ngulang terus begini. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Di sebelah kanan ini, oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, maksudnya patung ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Jadi patung ular tedung ditaruh di tiang. Maka setiap orang yang kalau digigit ular tedung itu, jika ia melihatnya, melihat tiang yang ada ular patungnya itu, akan tetap hidup. Jadi tiang dengan ular itu, kalau ada bangsa yang orang Israel yang kena gigit ular berbisa itu, dia lihat ke tiang itu, dia tidak mati, tetap hidup. Tapi kalau nggak melihat ke tiang itu, mereka mati. Begitu ya kisahnya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nama patung ular tembaga atau perunggu ini disebut di dalam 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang keempat. Saya bacakan ya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala. Bapak Ibu kalau mendengar tugu-tugu berhala, itu zaman dulu memang banyak sekali berhala yang bentuknya tugu. Tugu itu apa ya? Suatu bangunan gitu, seperti tembok yang menjulang ke atas. Nah, tugu-tugu itu berhala, biasanya diukir
wajah, misalnya wajah Dewi Asyera gitu. Dewa-dewi diukir di situ, berhala ya. Yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala. Nah, rupanya berhala ada yang bentuknya tiang juga selain tugu. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Rupanya ular tembaga yang dibuat Musa itu dibawa terus, ada terus sampai zamannya Hizkia. Ya. Sejak Musa membuat patung ular tembaga itu, ular tedung tembaga itu, 700 tahun kemudian masih ada patung itu yang dibuat Musa itu, tiang yang ada ularnya itu. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Bapak Ibu sekalian, ini di zamannya Hizkia ini. Rupanya tiang ular itu dibawa terus. Rupanya masih ada di zamannya Hizkia. Dan rupanya orang Israel memperlakukannya begitu istimewa. Dijadikan berhala. Mereka membakar korban, membakar kemenyan di depan tiang yang ada ularnya yang dibuat oleh Musa itu, yang disebut dengan Nehustan. Itu. Ya. Nah, di masa-masa itu dipercaya bahwa tiang yang ada patung ularnya itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit juga. Karena mereka percaya dulu ternyata bisa gitu. Nah, jadi setelah 700 tahun kemudian setelah Musa membuatnya, orang Israel malah membuatnya menjadi berhala. Bakar kemenyan, bakar korban bagi Nehustan itu. Dan akhirnya dihancurkan oleh Raja Hizkia di akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Kira-kira 700 sampai 800 tahun sebelum Kristus lahir. Itu kejadiannya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu tentu masih ingat di pertemuan kita yang lalu bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Ya. Di Keluaran 34 ayat 13-nya. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Ini perintah Tuhan loh. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Yang dibuat oleh Musa itu termasuk tiang bentuknya. Tiang, di atasnya ada ularnya. Dijadikan berhala oleh bangsa Israel sampai zamannya Hizkia. Ya. Nah, tiang-tiang berhala di situ termasuk tiangnya Dewi Asyera. Ini sudah pernah kita bahas nih. Asyera itu kata lainnya Asitoret. Ya. Nama Dewi kesuburan. Istri dari dewa El. Makanya kalau kita bicara soal El Roy, El Shaddai dan sebagainya, El itu dipakai juga sebagai nama dewa. Ya. Istri dari dewa El itu Asyera atau Asitoret menurut cerita mitosnya. Ya. Kepala dewa Kanaan. Kepala dewa Kanaan itu El. Jadi kepalanya para dewa. Ya. Begitu kira-kira. Nah, ayat 14-nya, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ini jelas nih hukumnya. Makanya Raja Hizkia menghancurkan Nehustan itu. Begitu ya. Nah, kenapa ya manusia itu kok cenderung membuat berhala? Cenderung sukanya berhala. Kecenderungan manusia menjadikan benda-benda yang dianggap memiliki kuasa itu selalu saja terjadi. Inilah yang sebenarnya dilarang Tuhan melalui 10 firman Tuhan. Benda-benda itu bisa berupa apa saja. Mau besar, mau kecil, mau padat, mau cair, apapun bisa dijadikan berhala oleh manusia.
Contohnya ketika Gideon membuat efod. Efod itu baju keagamaan zaman itu ya, efod. Waktu Gideon membuat baju, orang Israel malah menyembah efod itu. Coba bayangkan. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Coba kita baca sebentar ya. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu, yaitu dari emas dan sebagainya seperti dijelaskan ayat sebelumnya, dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ya. Jadi ketika Gideon mati, orang Israel kembali serong lagi dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Heran ya, sukanya berhala. Sampai sekarang manusia suka membuat berhala dari berbagai barang yang dianggap memiliki kuasa, termasuk di gereja-gereja. Banyak sekali berhala. Ada yang berupa minyak urapan, dijadikan berhala. Melawan setan pakai minyak urapan. Coba, menghina Tuhan gak itu? Ada roh Allah di dalam diri kita, tapi mereka mengandalkan minyak urapan. Itu menghina roh Allah loh, Roh Kudus. Dan itu tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Ya. Minyak urapan yang ada di Alkitab gunanya bukan buat itu. Gunanya kalau orang sakit dioles saja. Jangan membuat berhala. Kadang-kadang ada, kalau sudah tur ke Israel pulang membawa batu. Ini batu Israel gitu, disimpan-simpan. Itu berhala itu. Ada yang membuat patung, berdoa di depan patungnya. Berhala. Ya. Manusia sukanya berhala. Ada lagi yang membuat ramuan-ramuan khusus. Kata teman saya sih nggak tahu benar apa enggak. Ramuan khusus dibuat untuk melawan setan katanya. Ini bentuk berhala-berhala ini. Ya. Saya ingatkan kita semua, jangan pernah punya berhala. Kita tidak membutuhkan apapun untuk melakukan setan. Untuk melawan setan. Mengapa? Ada roh Allah tinggal dalam diri kita. Yang paling penting adalah kita hidup benar, lakukan bagian kita, hidup kudus. Maka kuasa Tuhan akan turun lewat hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, peristiwa adanya Nehustan ini ada sambungannya di Perjanjian Baru rupanya. Ya. Kalau Nehustan itu patung yang dibuat oleh Musa, tiang yang ada patung ularnya itu Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 ya. Nanti bisa dibaca ulang. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus yang menyebut hal itu. Coba kita perhatikan Yohanes pasal 3. Ya. Yohanes pasal 3. Ayatnya mulai yang 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya semua yang di Perjanjian Lama itu nanti di Perjanjian Baru digenapi. Ya. Perhatikan, bentuk tiang dan salib sama.
Jadi mirip-mirip gitu. Kalau dulu ular yang ditaruh di tiang itu, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan hal itu. Ya, firman Tuhan yang menjelaskan hal itu di kitab Yohanes, bahwa yang naik ke tiang gantungan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi di Perjanjian Baru disebut di Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Ya. Bapak Ibu sekalian, di gambar yang di kanan ini masih ingat nggak ya? Saya tunjukkan di sesi yang lalu. Ini adalah replika, tapi terlalu besar sih, ya nggak apa-apa. Ini adalah model daripada tiang dengan ular tedung yang dibuat oleh Musa. Ini model saja, bukan ini. Kan sudah dihancurkan oleh Raja Hizkia, ingat itu. Ini ada di puncak Gunung Nebo. Di pertemuan kita yang lalu kan saya tunjukkan tuh Gunung Nebo. Nah ini, di mana Musa mati di Gunung Nebo. Ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi sebenarnya ada kebenaran yang sangat luar biasa. Paralel. Ya. Kebenaran yang sangat paralel. Perhatikan baik-baik. Kalau dahulu Musa meninggikan ular tembaga di sebuah tiang, maka di Perjanjian Baru itu artinya adalah Yesus ditinggikan di tiang salib. Ada paralelnya, ingat, selalu demikian. Polanya itu selalu ada paralelnya. Ya. Kalau dahulu ular tedung itu mematikan, kalau digigit ular tedung itu, maka manusianya mati. Nah, di Perjanjian Baru itu artinya adalah ular tedung itu mewakili dosa. Bahwa dosa itu membinasakan. Ya. Nah, kemudian Tuhan mengizinkan ular-ular tedung itu menggigit. Tuhan tidak mengusir, bahkan mengizinkan. Di Perjanjian Baru artinya Tuhan mengizinkan kodrat dosa itu melekat pada manusia. Manusia digigit oleh dosa itu. Nah, faktanya kita hari ini memiliki natur dosa nggak dalam daging kita? Masih punya. Ya. Solusinya apa? Perhatikan, yang memandang ular tembaga itu akan hidup walaupun digigit ular tedung. Itu artinya yang sebenarnya adalah yang memandang Yesus akan selamat, tidak binasa. Meskipun pernah digigit oleh dosa. Meskipun kodrat dosa masih nempel di dagingnya. Jelas ya? Nah, tentu saja diperlukan iman. Kalau orang nggak percaya melihat ular tedung itu, ya nggak bisa. Sama dengan ini. Memandang Yesus itu bukan mandang dengan mata. Itu perlu iman. Dan ingat, iman itu ada perbuatannya. Buktikan bahwa kita beriman. Kalau dulu imannya dengan melihat tiang dengan ular tembaganya itu. Kalau hari ini kita melihat Yesus, Yesusnya nggak kelihatan secara fisik. Melihat itu artinya meneladani Tuhan Yesus. Mengenakan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Ya. Dengan iman melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan iman. Jadi ini paralel loh, Bapak Ibu. Ya. Paralel, jelas sekali. Kalau dahulu ular tedung itu yang ditaruh di tiang gantungan itu melambangkan dosa yang dipakukan di kayu salib. Ya. Sang Mesias juru selamat seperti ular itu dipakukan di kayu salib. Paralel ya. Ini luar biasa loh. Rahasia ini tidak banyak orang yang tahu. Padahal
Perjanjian Lama selalu membawa kita pada pengertian yang lengkap di Perjanjian Baru. Ya. Mengerti ya? Nah, di Ibrani 12 ayat 2, di situ dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Kitab Ibrani pasal 12. Di ayat pertamanya, sebelum ayat 2 ini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingat baik-baik. Jadi kalau dahulu orang cukup memandang Nehustan itu, yaitu tiang dengan patungnya ular tembaga itu, orang akan sembuh. Tapi itu kalau digigit ular. Tapi kalau kodrat dosa, ini memandang Yesus. Bagaimana caranya? Ini dia. Kita itu punya banyak saksi loh yang melihat kita bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Jangan buat dosa lagi maksudnya. Kalau tetap berbuat dosa ya percuma pengorbanan Tuhan Yesus. Dosamu nggak diampuni. Ya, sederhana saja. Jadi iman itu harus ada perbuatannya. Iman itu sempurna ketika kita memandang Yesus. Artinya mengenakan pikiran perasaan Tuhan, meneladani Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya. Ya. Ini paralel luar biasa, ini kebenaran yang paralel ini. Ya. Ya. Bukan kebetulan kalau kata teks asli dalam bahasa Ibrani Masyiach. Tunggu ya, saya lingkari ya supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini kata Masyiach dalam bahasa Ibrani artinya Mesias. Kalau dihitung nomor gematrianya, gematria itu orang Yahudi itu punya satu teknik hitung-hitungan gitu. Ya. Nah, ini Masyiach itu kalau dihitung 358 jumlahnya, angkanya. Sedangkan ular yaitu nakas sama 358. Seolah-olah kebetulan ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa loh. Alkitab kita itu luar biasa, tidak mungkin rekayasa. Nggak bisa dipas-pasin, namanya bahasa bagaimana ngepas-ngepasin. Mesias itu sama dengan ular itu, angka gematriannya. Apa artinya? Sang Mesias itu yang dimaksud dengan ular di atas, ular tembaga di atas tiang itu sebenarnya bayangan dari yang akan terjadi, yaitu Mesias. Ular tembaga itu bayangan dari Mesias yang membuat orang sembuh, yang membuat orang tidak binasa. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya. Jadi heran ya, nomor gematriannya Mesias dan ular itu sama loh. Itu menyambung, membuat sambungan antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru yang tergantung di tiang salib adalah Tuhan Yesus. Di Perjanjian Lama yang tergantung di tiang yang oleh Musa ditinggikan itu adalah ular. Dan ternyata ular itu bayangan akan Tuhan Yesus yang tergantung di tiang salib. Nomornya sama, nomor gematriannya. Ya. Amin ya. Ini kebenaran ini luar biasa kalau kita mengerti. Sama seperti dahulu Musa meninggikan,
tiang yang ada ular tembaganya itu. Ular-ular tedung kan banyak, tidak disingkirkan oleh Tuhan. Sama hari ini, ular tedung atau dosa itu tidak disingkirkan, masih melekat di daging kita, natur dosanya ya. Tapi kita sudah diampuni, cuma natur dosanya masih ada, dibiarkan oleh Tuhan. Mengapa? Itu bagian kita yang harus menguasainya, mematikan diri, menanggalkan beban dan dosa. Itu maksudnya ya. Jadi manusia harus berusaha mengalahkan kedagingannya, melepaskan beban dan dosa. Manusia harus berusaha kalau memang mengasihi Tuhan, kalau memang mau memandang Yesus supaya selamat. Itu maksud memandang itu di situ. Amin ya. Pertanyaan berikutnya, jika demikian, apakah ular itu lambang setan? Kan selama ini banyak orang Kristen yang berpikir ular itu selalu setan. Kan begitu kan? Tentu saja kalau peristiwanya yang di Eden, Adam dan Hawa dan ular, nah ularnya ini adalah setan, lambang setan. Betul. Tentu saja kalau di kitab Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan. Nah, kalau itu jelas setan. Makanya baca Alkitab harus sesuai konteksnya. Jangan setiap patung ular atau naga dibilang setan. Itu cuma patung biasa, kecuali disembah-sembah. Itu jadi berhala. Ya. Orang Kristen itu banyak yang aneh. Ketemu patung boneka katanya setan. Patung ular apalagi, pasti setan kata dia. Lukisan naga dibilang ada setannya. Aneh-aneh banyak orang ini. Ya. Kita teruskan dulu ya. Padahal kita tahu. Coba ketika Musa dan Harun melawan tukang sihir Fir'aun di istana, tongkat Harun atau tongkat Musa menjadi ular. Kalau ular lambang setan, maka itu setan dong. Kan bukan. Ini justru lambang kekuasaan Tuhan. Dalam kasus ini, Musa dan Harun melawan tukang sihir Fir'aun di istana. Dalam konteks itu, ularnya tukang sihir mewakili setan. Ularnya Musa, tongkat menjadi ular, mewakili pihak Tuhan. Kan begitu. Ya. Begitu juga dengan Nehustan yang Musa membuat patung ular tembaga. Apakah itu lambang setan? Bukan. Itu lambang keselamatan. Barang siapa digigit, lihat ke sini. Kamu nggak mati nanti. Nah, gitu. Ya. Bahkan Yesus sendiri mengutus para muridnya dengan berpesan agar begini, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Lah kalau ular itu lambang setan, masa kamu cerdik seperti setan? Kan enggak begitu. Amin ya. Jadi jangan selalu stereotip, oh pokoknya ular itu setan gitu. Belum tentu. Tergantung dari kasusnya, konteksnya. Bahkan Yesus gematriannya sama dengan ular. Itu sebenarnya mau menyambungkan itu Nehustan dan Yesus. Yang digantung di tiang, Yesus juga digantung di tiang salib. Mengerti ya? Jadi ular itu tidak selalu setan, tergantung dari konteksnya. Makanya kalau baca Alkitab, tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa melihat konteks. Konteks seluruh Alkitab juga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dulu ada yang begini nih. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Katanya logo apotek itu ular. Ada ularnya, Pak. Yang asli logonya ular dan mangkok. Yang asli. Ada saja loh yang mengira, wah ini setan ini pasti. Gitu. Memang sih lambang ini asalnya dari dewa-dewi mitos Yunani. Ada, betul. Yang merupakan lambang kesehatan, dewa kesehatan dan sebagainya lah. Ada hubungan dengan kesembuhan dan kesehatan, ya. Tapi itu kan cuma lambang. Bukan ada setannya, bukan. Lambang mitos
mitos Yunani. Ya. Hari ini kita sering memakai istilah atau lambang yang berasal dari mitos-mitos kuno loh. Kalau itu tidak boleh, maka kita juga tidak boleh memanggil El. El itu sebutan kepala dewa Kanaan. Suaminya Dewi Asyera atau Asitoret. Yang penting bukan itunya. Ya, ada banyak sekali nama-nama hari kita juga banyak yang berasal dari dewa, mitos Yunani. Bahkan Elohim sendiri dipakai untuk menyebut para dewa. Ya. Oke, jangan dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Harus sesuai konteksnya. Ular bisa dipakai Tuhan juga dalam konteks tertentu. Amin ya. Oke. Rabu depan kita akan belajar tentang tabir ruang Maha Kudus. Di kitab Keluaran, masih ingat? Kita membuat di situ dikisahkan terakhir membuat apa? Tabernakel. Nah, di tabernakel itu ada pemisah antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tabir ruang Maha Kudus. Itu akan kita bahas secara khusus Rabu depan. Ya, pastikan Bapak Ibu mengikuti terus supaya lengkap ya. Kita tinggal mungkin 1 atau 2 kali lagi kitab Keluaran selesai Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan kitab Imamat. Bayangkan Bapak Ibu kalau ikut ini terus lengkap. Ya. Sekali belajar tapi kena semuanya. Jadi sayang sekali ada banyak orang belum tahu atau tidak mau belajar. Sukanya bikin berhala. Sukanya hidup gampang. Ini menyedihkan sebenarnya. Ya. Sampai hari ini banyak orang membuat berhala. Seandainya patung yang dibuat oleh Musa itu ada zaman sekarang, jangan-jangan orang berziarah ke patung itu. Makanya kalau kita perhatikan di Alkitab, semua dihancurkan tuh. Semua dihancurkan, bahkan ada yang hilang. Dibiarkan hilang oleh Tuhan. Coba bayangkan kalau tabut perjanjian masih ada. Wah, banyak orang bisa menghormati di depannya, dijadikan berhala. Tuhan tahu persis itu, makanya hilang. Bayangkan kalau bait Allah di Yerusalem masih ada. Wah, bisa jadi berhala itu. Semua orang ingin beribadah ke sana. Padahal Roh Allah sudah tinggal dalam diri kita. Bayangkan tuh, betapa bahayanya berhala. Ya. Praktek-praktek minyak urapan, praktek apa lagi ya? Dengan garam mengusir setan, itu pikiran manusia murni itu. Itu buat berhala-berhala modern tuh sebenarnya. Ya. Nggak baca Alkitab sesuai konteksnya. Kita nggak boleh begitu Bapak Ibu. Kita harus belajar Alkitab sesuai konteksnya. Kita harus mengerti dengan benar, hidup benar. Bayangkan kalau orang melawan setan lalu bingung cari minyak urapan. Nggak perlu kita lawan setan ya, ada Roh Allah dalam diriku. Cukup. Coba dipikir baik-baik mana yang benar. Ya. Ini bukan soal mengkritik siapa atau siapa. Enggak, ini kebetulan topiknya berhala. Ya terpaksa harus saya beritahukan contoh-contoh berhala banyak. Bahkan Alkitab bisa dijadikan berhala loh. Diperlakukan sangat istimewa. Nanti kalau mengusir setan bawa Alkitab. Setan gak takut sama Alkitab. Setan hafal ayat-ayat Alkitab. Masih ingat ya? Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Dicobai dengan cara apa? Dengan Alkitab. Dengan kitab suci. Cuma dipleset-plesetkan tujuannya. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, malam ini sampai di sini kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Ya, baik kita sambung dengan tanya jawab. Belum ada yang angkat tangan, Pak. Oh, belum ada yang nanya. Ya, ada Bapak Hari. Silakan, Pak.
Pak Hari silakan. Eh, Umpama kita menyimpan barang orang yang sudah meninggal untuk kenang-kenangan, itu apakah bisa disebut berhala? Terus Oh, oke, baik. eh, Jelas Pak, yang jelas kedua, pertanyaannya. Ada ya, beberapa pertanyaan ya. ya, Oke, yang kedua apa kedua, Pak? langit baru dan bumi baru itu apakah pasti state terakhir dari rencana Tuhan? Karena kalau melihat yang dikumpulin nanti kan manusia ya, semuanya punya keinginan sendiri-sendiri, apalagi dengan keinginan bebas yang diberikan, apa nanti kacau lagi dan mesti di restart lagi seperti Oke, mengerti Pak. dunia yang ada. Pertanyaannya jelas. Oke. Ya. Oke, saya jawab dulu ya yang pertama ya. Jadi begini Pak. Yang pertama itu apakah menyimpan barang-barang orang yang sudah mati itu termasuk berhala gitu ya? Tergantung Pak. Kalau cuma disimpan tok ya enggak lah Pak. Misalnya untuk kenang-kenangan ya enggak. Tapi kalau disimpan lalu diperlakukan dikasih kembang, berdoa di depannya dan seterusnya ya jadi berhala. Kan kadang-kadang ada bahkan abu. Kalau dikremasi kan ada abunya tuh. Betul. Dititipkan misalnya. Kan ada tempat sewa titip itu Pak. Nah Ya. kalau itu dititipkan ya bukan berhala lah Pak. Itu kan menyimpan aja. Kok berhala itu diperlakukan, dihormati, disembah-sembah gitu. Kita datang nengokin gitu. Bagaimana? Kita datang setahun sekali, kita datang nengokin gitu, masih boleh. Nengokin untuk apa Pak? Abu Kalau nggak bisa rumah ditengok. abu, rumah abu. Rumah abu nggak bisa ditengok Pak. Apa yang ditengok? Nggak, kan kita bisa datang, cuman ada yang pakai sesajen. Kalau kita ya cuman datang mengenang yang udah meninggal gitu. Kalau sesajen udah pasti itu berhala Pak. Ya betul. Kalau cuma datang mengenang dan bayar sewa terutama, jangan nggak bayar. Ya betul. Ya nggak apa-apa lah Pak. Sama dengan Oke. gini, orang ke kuburan boleh nggak ya? Loh ya boleh, bersih-bersih, bayar sewa. Tapi kalau berdoa sama yang mati ya nggak boleh. Kan gitu. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke. Tuhan berkati Pak. Ya, yang kedua Pak. Oh, yang kedua, oh iya betul. Langit baru, bumi baru, ya LB3, itu apakah stage terakhir, kondisi terakhir? Itu adalah kondisi terakhir, Pak. Mengapa? Disebut di kitab Wahyu, di sana terdapat kebenaran. Artinya udah nggak ada lagi yang lain. Setan, roh jahat sudah nggak ada lagi. Yang sampai sana adalah orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, meskipun mungkin belum sempurna juga. Bedanya apa dengan dulu Adam? Adam dahulu tidak punya pengalaman apa-apa, Pak. Kalau kita sudah punya pengalaman, ada setan, ada roh jahat, manusia sudah jatuh dalam dosa, kita tahu persis, Pak. Nanti waktu kita bersama Tuhan, kita akan lihat kenangan bumi yang jadi lautan api. Nggak mungkin berani lagi, Pak. Keinginannya tidak lagi. Itu terakhir, Pak. Amin. Makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Ningsih, silakan Bu. Silakan Bu Ningsih. Terdengar suara saya Pak? Kecil suaranya. Pak, saya besar. Nah, udah. Ini mau tanya Pak mengenai kadang orang memberhalakan, apakah ini disebut memberhalakan Alkitab? Karena ada yang fanatik sekali, kan kalau kita baca kan sering ada dicoret-coret gitu, dikasih tanda, oh ini mengena ke kita itu. Itu ada yang kalau itu dibilang itu apakah itu memberhalakan, karena untuk mencoret-coret Alkitab itu katanya nggak boleh karena itu kan firman Tuhan. Terus ada lagi
Terus kalau menaruh Alkitab di lantai itu juga nggak boleh, itu kan firman Tuhan. Nah itu apakah itu memperhalakan Alkitab atau gimana Pak? Sebenarnya itu bukan memberhalakan sih. Kalau kita taruh Alkitab di bawah, hati kita apa maksudnya? Kalau merendahkan ya itu menghina Alkitab. Kalau taruh di bawah karena memang nggak ada lokasi sama sekali, sebenarnya Tuhan lihat hati kita, Bu. Bukan lihat lokasinya. Begini misalnya, saya menghormati Alkitab loh. Kalau di rumah saya itu saya taruh paling tinggi supaya dia paling terhormat, bukan gitu. Kalau itu kan pikiran fisik ya. Kalau mau paling tinggi berarti harus ada di atap genteng. Kan nggak gitu juga ya. Nah makanya bukan soal posisi, soal hati kita. Bagaimana memperlakukannya. Di stabilo, dicoret itu kan dalam rangka supaya kita mengerti. Bukan berhala. Beda dengan ku coret-coret karena aku nggak percaya. Nah itu bukan berhala juga, tapi kamu menghina Alkitab. Gitu. Nggak masalah. Berarti boleh ya Pak kalau ditanda-tandain gitu? Boleh Karena dong supaya kita mengerti. ya karena ada di gereja saya itu bilang itu kan firman Tuhan, nggak boleh Alkitab ditanda-tandain, itu nggak boleh. Jadi harus bersih gitu. Harus bersih, dibungkus plastik, jangan dibaca sekalian. Biar baru terus kondisinya. Ya kan beda banget. Kita kalau ketemu teman ya, Alkitabmu baru ya. Kamu menghormati Alkitab. Bukan. Nggak pernah dibaca itu artinya. Jadi boleh ya Pak ditanda-tandain. Boleh, gitu. boleh. Makasih Pak. Nah, ada orang yang begini Bu. Kalau kita bawa iPad gitu, oh itu bukan Alkitab. Alkitab tuh harus yang cetakan gitu. Itu juga aneh tuh. Ya, memang Itu banyak juga aneh. memang banyak ada pro kontra, kan sekarang semua ada di download di HP itu kan Pak. Iya. Jadi kalau di gereja pada ngelihat terutama orang-orang tua nih Pak, kadang bilang kok nggak bawa Alkitab malah bacanya mobile phone gitu, kok malah bukanya mobile phone gitu. Nah itu kalau umat Israel yang zaman dulu Bu, ada di zaman sekarang kita dibilang pakai kertas pun bukan, itu mesti yang tulisan di kulit binatang. Manusia banyak yang aneh-aneh gitu sih. Yang penting itu bukan tulisannya atau cetakannya atau tintanya. Yang penting itu kita mengerti atau tidak. Begitu. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Yunita, silakan Bu. Bu Junita. Nah ini baru ikut langsung nanya ya Bu. Silakan. Iya Pak. Yang tentang Matius 10 ayat 16 itu tadi Pak. Ya. Yang atas. Ya, kenapa Bu? Yang hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itu pengertiannya bagaimana ya Pak? Oh, maksudnya begini. Kalau kita baca lengkapnya ya, lihat aku mengutus kamu. Ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maksudnya, kita itu ada di tengah-tengah dunia yang gelap yang berbahaya, Bu. Nah, oleh sebab itu, hendaklah kamu cerdik, kita harus pintar, Bu. Tapi tulus. Orang yang pandai tapi tidak tulus, itu berbahaya. Itu liar. Orang yang tulus tapi tidak pandai, itu nggak bisa juga menjelaskan kebenaran. Kita harus pandai dan tulus. Itu baru lengkap. Ya. Kenapa dipakai ular ya Pak? Cerdiknya kenapa dipakai ular ya Pak? Karena ular itu dianggap binatang cerdik hari itu. Kalau Ibu baca kitab Kejadian, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik, gitu kan? Iya. Nah, jadi pengertian orang zaman itu ular itu paling cerdik gitu. Dan cerdik ular itu bukan lambang setan loh, Bu. Iya. Tergantung yang mana, ya kan? Gitu. Cerdik tapi bukan ngakali ya Pak ya? Bukan. Cerdik di sini tulus. Kalau ngakali itu bulus. Ya, beda sama-sama ulus-ulusnya. Iya, terima kasih Pak. Terus yang kedua Pak,
orang kan sering bilang jangan memberhalakan anakmu, jangan memberhalakan suamimu, ya kan itu berhala juga gitu ya Pak ya. Maksudnya kalau ada kita terlalu gimana gitu sama suami atau sama anak gitu, itu memberhalakan juga ya Pak ya. Maksudnya Jadi gimana? begini, Alkitab jelas sekali berkata begini, jika kamu lebih mengasihi yang lain, kamu nggak layak bagiku. Kalimat itu ditulis dalam bentuk yang ekstrim. Kalau kamu tidak membenci ayah ibumu, suamimu, istrimu, anakmu, dan bahkan dirimu sendiri, kamu nggak layak bagiku. Itu bukan disuruh benci, maksudnya tingkat cintanya itu harus nomor 1 Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi suami melebihi Tuhan, itu berhala namanya. Mengasihi anak melebihi Tuhan, itu berhala namanya. Berhala itu artinya segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang menjadi penghalang. Jadi kita mengasihi suami, istri, anak, ya sebagai mereka, jangan seperti mengasihi Tuhan. Tuhan beda lagi. Yang prioritas pertama harus Tuhan, kebenaran. Dan itu akan menyelamatkan seluruh keluarga juga gitu. Jelas ya Bu? Iya Pak. Makasih Pak Ibnu. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya. Ya, berikutnya Ibu Evi. Silakan Bu. Bu Evi, silakan. Terima kasih. Pak Witnyo, saya mau bertanya. Ya Bu. Biasanya kan kalau ada hari, katakanlah hari istimewa dalam acara-acara seperti Hari Pahlawan atau Hari Ulang Tahun Provinsi, kami ikuti sama-sama mengikuti ziarah ke mereka-mereka yang dianggap berjasa. Nah, biasanya di acara ada sesi untuk berdoa. Nah, apa yang harus kita doakan ini? Ini orang udah mati, memang dia berjasa, tapi kira-kira Pak Witnyo, supaya kita jangan berdoa untuk orang mati. Bagaimana Pak ya? Apa yang Pak Witnyo kita harus adakan? Apakah salah jika kita mengikuti ziarah bersama-sama untuk menghargai atau menghormati orang yang sudah mati ini sebagai pahlawan karena dia berjasa? Oke, bagaimana baik. itu Pak? Pertanyaannya jelas. Jadi begini Bu, kita datang sebagai penghormatan itu tidak salah. Sama seperti kalau kita datang ke rumah duka, ada saudara teman kita atau sahabat kita yang meninggal, kan kita datang tuh sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarganya juga, nggak masalah. Tapi kita jangan berdoa pada yang mati, kalau itu salah. Nah, makanya kita berdoanya bagaimana? Kalau semua berdoa, ya kita berdoa sama Tuhan aja. Tuhan, dunia ini begini, fana, semua orang akan mati, tapi aku nggak mau selamanya mati. Aku mau hidup benar bagi Tuhan. Doa sendiri aja Bu, nggak usah urusan dengan mendoakan itu, nggak ada. Setelah mati nggak ada yang bisa didoakan, sudah selesai penilaiannya. Tapi kita harus hormati. Biasanya Pak biasanya Pak disuruh atau diberi tugas untuk berdoa. Wah, bingung ini mau doa gimana nih? Oh, kalau disuruh berdoa ya Ibu berdoa untuk kota, bangsa, pemimpin agar mewarisi sifat-sifat kepahlawanan ini. Gitu. Bukan mendoakan semoga arwah yang pahlawan ini diterima, bukan doa Kristen itu. Jelas ya, Bu? Disuruh berdoa iya dong. Terima kasih Pak, betul. Gitu. Jadi kita memperingati, terima kasih Pak, berdoa untuk para pemimpin dan seterusnya gitu. Semua yang hadir gitu. Pasti mantep, Bu. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Iya, selanjutnya Ibu Yohana. Silakan Bu. Bu Yohana, silakan. Bisa di-unmute, Bu. Ya, sudah. Shalom, selamat malam Pastor. Shalom. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pastor. Ya. Yang pertama, berarti Nehustan itu dibuat tidak untuk disembah ya Pastor oleh umat Israel.
Ya, Karena betul. pikiran kita kan kok Tuhan itu kok buat patung, lalu umat Israel itu melihat biar sembuh. Padahal kan Tuhan sendiri tidak ingin umat Israel itu menyembah patung. Betul. Jadi 10 firman Tuhan itu kan berkata jangan kau membuat patung yang serupa apapun dan berbakti kepadanya. Nah, yang ini kan perintah Tuhan sendiri, tapi tidak disuruh berbakti loh. Lihat saja, kamu akan selamat. Nah, kesalahan manusia adalah menganggap itu keramat, punya kuasa, lalu dijadikan berhala. Padahal maksud Tuhan tidak demikian. Gitu. Maksud Tuhan adalah itu adalah bayangan yang akan terjadi nanti di masa depan. Bahwa akan ada yang naik ke tiang gantungan, tiang salib itu, yang setiap orang memandang dia selamat. Memandang tentu saja bukan dengan mata, seperti tadi sudah kita bahas. Gitu, Bu. Betul, tidak boleh jadi berhala. Begitu juga hari ini. Jangan punya berhala apapun, ingat itu. Ibu Linda, silakan Ibu. Halo, selamat malam Pak Wikyo. Selamat malam. Sebetulnya saya ingin bertanya, ini mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tahu jawabannya, tapi biar dari Pak Wikyo sendirilah yang akan mengukuhkan gitu ya, dengan pendapat bahwa sekarang manusia ini sangat tergantung dengan gadget, Pak. Nah, banyak terutama untuk pendeta-pendeta yang konvensional, yang pendeta-pendeta mungkin yang sudah zaman-zaman dahulu kala gitu kan, mereka mengatakan bahwa kita itu tidak boleh tergantung dengan gadget. Sementara kita ini sangat tergantung dengan gadget. Mereka mengatakan bahwa apabila kita tergantung dengan gadget yang notabene dimanapun, kemanapun tuh kayak nyawa kita sendiri gitu, gadget itu dianggap berhala gitu loh. Nah, dari segi kebenaran, menurut Pak Wikyo itu bagaimana? Apakah memang betul kalau kita sudah tergantung dengan gadget? Kayaknya kalau nggak ada gadget, rasanya ada sesuatu yang akan mengganggu kinerja kita, aktivitas kita dan sebagainya. Termasuk dalam ibadah sekalipun kadang-kadang, waduh nggak bawa handphone, waduh saya sebenarnya harus dengar khotbah dan segala macam. Apakah hal itu menjadi suatu keberhalaan? Karena banyak faktor-faktor yang memang sebetulnya manusia ini sudah kecanduan gitu. Ya. Nah, dari Pak Wikyo sendiri bagaimana nih Pak? Terima kasih Pak. Baik. Gadget itu atau teknologi itu adalah suatu alat. Alat itu bisa negatif digunakan, bisa digunakan secara positif. Bisa membuat orang ketagihan, bisa membuat orang tidak ketagihan. Semuanya tergantung. Sama dengan kalau saya bilang begini, jangan punya pisau di rumah, pisau itu bahaya. Loh, kalau pisau untuk ngiris sayur ya nggak apa-apa dong, ya nggak boleh untuk membunuh. Nah sama, gadget-gadget ini sangat berguna. Tapi kalau kita pakai gadget hanya untuk main game, dari pagi sampai malam itu terikat namanya. Atau melihat tontonan yang kurang pantas, nah itu jadi berhala nanti. Hawa nafsunya disalurkan lewat keinginannya, ya kan? Nah, makanya tergantung dipakai untuk apa. Kalau zaman dulu, kita kalau buka Alkitab, itu bisa Alkitab pertama, kemudian leksikon, kemudian kamus, kemudian komentari, dan macam-macam, Bu, secara manual. Akibatnya apa? Akibatnya menganalisa satu perikop saja bisa 1 jam lebih. Lama kan buka lembaran nyarinya itu. Tapi sekarang nggak, dengan komputer satu ketukan trek gitu langsung keluar semuanya di layar. Nah, mana yang lebih berguna? Tentu saja yang pakai teknologi. Nah, teknologi itu sangat berguna. Cuma bisa juga disalahgunakan. Nah, lagi-lagi kuncinya ada di manusianya. Manusianya jahat atau tidak, terikat atau tidak gitu. Jadi jangan anti terhadap gadget, tapi gunakan gadget untuk kemuliaan Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 31 dicatat itu, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk Tuhan.
Baik. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wikyo. Oke, Kita Tuhan lebih berkati. paham lagi sekarang. Ya, Tuhan berkati. Kita tidak salah. Enggak, kita nggak salah. Kalau Iya. kalau mikirnya begitu ya kita nggak ada Zoom sekarang, Bu. Jangan pakai komputer, terikat. Iya, betul. Betul. Tapi yang menjadi suatu kekerisan saya adalah hari-hari ini, Pak. Kadang-kadang kan mengisi waktu saya buka gadget gitu kan. Nah, memang kalau tadi Pak Wikyo mengatakan prinsipnya kalau kita membuka gadget dan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang sifatnya ilmu, saya tidak takut lagi. Sekarang kan terutama anak-anak lah, Pak. Jadi saya mengingatkan juga kepada anak saya gitu kan. Jadi kadang-kadang zaman sekarang mereka sangat tergantung dengan gadget gitu. Ya, benar. Oke. Yang harus dihindari terikat oleh game, Bu. Game atau Ya. pornografi atau apapun yang merusak. Nggak boleh. Yang merusak ya, Pak. Betul. Ya. Betul. Baik, Sekarang Pak. ini banyak orang rusak karena judi online. Wah, itu merusak itu. Iya, betul. Ya. Oke. Baik. Terima Ya. kasih Pak Wikyo. Ya, Tuhan berkati, Bu. Tuhan berkati. Ibu Eni, selamat malam. Kita Ibu Eni ya. Iya. Oke, berikutnya siapa ya? Oke, selanjutnya Bapak Agus. Silakan, Pak. Oh, Pak Agus, silakan. Ketemu lagi kita, Pak. Nah, Salam, selamat malam Pak Wikyo. Selamat malam. Mungkin dari teman-teman sudah banyak bertanya tentang topik ini Pak ya, tapi saya mundur ke belakang karena saya banyak tertinggal Pak. Ya. Saya mau nanya gini Pak, apa bedanya suara hati dan suara Tuhan? Karena saya punya teman Pak, punya kesaksian, dia pernah mati suri Pak, terus dia berkata saya mendengar suara Tuhan. Kita kan susah membuktikan apakah benar itu suara Tuhan atau suara lain. Itu pertanyaan yang pertama Pak, silakan. Oke, jadi sebenarnya suara Tuhan itu bisa berbentuk macam-macam. Misalnya secara audible, langsung dengar lewat telinga, bisa. Tapi jarang juga ya. Seringkali juga Tuhan bicara lewat mimpi. Coba baca Alkitab. Alkitab mengatakan seseorang diberi penglihatan lewat mimpi. Bisa juga. Ya. Bisa dengan berbagai macam kejadian, bisa juga. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan? Nah, kita sendiri juga harus peka. Nah, kalau bicara soal kepekaan agak sulit menjelaskannya. Artinya apa? Artinya kita harus belajar firman sebenar-benarnya, selengkap-lengkapnya, dan hidup di dalamnya. Nanti peka Pak, bisa membedakan. Ini benar nih yang ini. Nah, akhirnya begini. Apakah ini suara Tuhan atau bukan? Yang penting ini benar. Nah, gitu. Mungkin hatiku suara hati sendiri, tapi benar juga, ya nggak apa-apa. Yang penting benar. Daripada orang merasa aku mendengar suara Tuhan, tapi bohong dia sebenarnya. Atau sebenarnya yang dibicarakan tidak sesuai isi Alkitab, berarti dia mendengar suara setan itu. Cuma merasa suara Tuhan. Ya. Gitu Pak. Ya, kenapa saya bertanya Pak? Takutnya sekarang kan ada pengajaran yang tidak sesuai Alkitab. Ya, banyak Pak. Yang kedua Pak, saya bertanya tentang penyembuhan. Ya. Kalau saya baca dari Injil, baik Matius, Markus, dan Yohanes itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan orang kusta, bahkan Tuhan Yesus itu melarang untuk memberitahukan saya yang nyembuhin, malah dia ngelarang. Nah, yang saya pertanyakan, saya bukan menghakimi ya Pak ya, yang saya pertanyakan apakah penyembuh in the name of Jesus itu langsung tak sembuh, sedangkan saya baca Alkitab dari Paulus ya, Paulus sendiri Pak, berapa kali, 3 kali atau berapa kali dia mau sembuh tapi nggak sembuh, malah Tuhan berkata cukup kasih karuniaku, justru dalam kelemahan itu karya Tuhan itu sempurna. Bagaimana menurut Bapak? Karena saya membaca dari Matius pasal 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekedar pembuat kejahatan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya. Ketika Tuhan Yesus pertama-tama membuat, di awal-awal pelayanannya membuat mujizat, jangan cerita-cerita dulu. Kenapa? Takutnya orang mencari dia karena mujizat. Padahal Tuhan mau mengajar kebenaran. Takutnya orang mencari hanya karena mujizat.
Makanya ada firman yang berkata, kamu cari aku hanya karena roti. Mau ketemu mujizat, gitu loh. Tuhan paling tidak suka orang yang mencari Tuhan karena mujizat. Paling tidak suka, Pak. Itu dihindari. Kalau mencari Tuhan karena memang mau belajar dengan Tuhan, mau jadi ikut Tuhan, apapun yang kehendaknya kita lakukan. Hidup sesuai yang Tuhan inginkan, gitu. Bukan karena ngejar mujizat seperti yang banyak diajarkan. Apakah itu benar apa enggak? Gampang ngetesnya. Sembuh benar enggak? Kalau sembuhnya hanya sebulan 2 bulan lalu mati, ya itu enggak sembuh. Masa kuasa Tuhan cuma tahan sebentar? Tapi kesembuhan yang kalau Tuhan mau sembuhkan pasti sembuh total juga, Pak. Nah gitu. Misalnya saya nih, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kan saya lumpuh tuh 3 minggu. Saya tengging dalam nama Yesus, langsung berdiri saya, Pak. Langsung sembuh. Nah itu pasti mujizat. Nah gitu loh. Tapi saya nggak pernah praktekkan ke orang lain, ngumbar, promosi dan sebagainya. Untuk apa? Yang penting manusia bukan mengalami mujizat. Yang penting manusia mengalami perubahan. Perubahan akal budi. Jangan serupa dengan dunia ini. Itu yang benar. Makanya orang yang cari mujizat tok ditolak Tuhan, Pak. Di Alkitab ada Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan ya. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya karena melihat mujizat. Ayat 24-nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Mereka cari aku cuma mau cari mujizat. Nah, sekarang orang-orang diajarin kalau ke gereja cari mujizat tok. Gak ditekan, harus berubah, harus mati dari dosa. Gak ditekan, malah diakalin. Kasih persepuluhan, nanti dibalas Tuhan. Gak ada itu di Alkitab. Kasih persepuluhan, gak usah minta balas. Itu aja kurang. Seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Itu yang benar. Orang yang bengkok hatinya itu akan bilang begini, oh ini anti persepuluhan. Bukan. Bahasa Indonesia ngerti nggak sih? 10% itu nggak ada apa-apanya. Hutang kita sama Tuhan itu tidak terbalas. Jadi jangan ngasih 10% diminta lagi. Kamu ngasih apa-apa itu? Nggak diminta lagi juga masih kurang. Seluruh hidupmu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Hidup yang benar. Begitu, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Pak Agus di mana ya? Saya lupa. Di Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah, Palangkaraya, main, Pak. Oh iya, Palangkaraya. Belum pernah saya ke sana. Ya, Pak. Suatu hari, Pak. Ya, Pak. Oke. Berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Meme. Silakan, Bu. Bu Meme, silakan. Shalom, Pak Pendeta Witno. Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan ya, Pak ya. Yang pertama tadi saudara kita juga sudah bertanya tentang itu orang mati ya. Ya. Ibu dari kecil saya sudah melihat gitu ya Pak, orang yang mendoakan orang yang mati gitu, itu berhala juga ya kan Pak. Tapi kalau para pendeta yang mendoakan orang mati gimana juga itu ya Pak ya? Ya itu tidak sesuai Alkitab, Bu. Di Alkitab tidak ada orang yang mendoakan orang mati, nggak ada. Itu tidak sesuai Alkitab. Jadi coba tunjukkan nama saya di Alkitab mana yang ada mendoakan orang mati. Nggak ada. Para rasul, Tuhan Yesus, para nabi, semuanya nggak pernah mendoakan orang mati. Kenapa? Karena roh orang mati, kalau ia orang benar langsung di Firdaus. Kalau ia orang tidak benar, langsung ke alam maut. Apanya yang mau didoakan? Sudah selesai. Makanya ketika kita masih hidup, inilah yang kita harus penyucian diri itu sekarang. Bukan nanti setelah mati disucikan. Bukan. Telat. Setelah mati udah masuk ke alam maut atau Firdaus. Begitu, Bu Meme. Oke Pak, terima kasih ya. Yang kedua Pak, gini, kan kalau orang non-Kristen kan sering, contoh lah orang agama Buddha gitu ya, sering mempersembahkan makanan itu kepada dewa-dewa gitu ya. Oh ya. Nah, jadi kan seperti mak mertua saya, dia kasih makanan ini yang sudah disembah, terus seperti saya
orang Kristen lah. Apa boleh saya makan, Pak? Apa itu berhala juga ya, Pak ya? Oke, begini. Di Alkitab ada ini kasus ini. Rasul Paulus ditanya mengenai daging yang dipersembahkan kepada berhala, bolehkah dimakan gitu. Rasul Paulus menjelaskan begini. Ada nggak makanan yang bisa membuat kita najis? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau kita mengerti nggak ada. Makan apapun nggak bisa membuat kita berdosa najis, nggak ada. Tetapi, ada tetapinya. Kalau teman kita atau saudara kita melihat kita, loh, kok dia makan makanan berhala ya? Terus dia jadi tersandung. Dia jatuh karenanya. Nah, lebih baik aku tidak makan selamanya makanan itu. Kata Rasul Paulus begitu. Artinya apa? Kalau kita makan ya nggak masalah sebenarnya. Jangan asal ada yang keberatan ya. Kalau yang keberatan, oke deh, aku nggak makan. Gitu. Jelas nggak ya maksudnya ya? Karena makanan nggak bisa membuat kita najis. Jiwa kita jadi kotor nggak bisa. Itu hanya makanan. Lagi pula saya mau kasih contoh begini. Kalau kita makan di luar, di restoran maksudnya, kita tanya nggak ke yang punya restoran, kamu punya berhala nggak? Kan nggak kan? Siapa tahu dia buka restoran tapi dia pergi ke berhala supaya laris restorannya. Iya, kita makan di restoran banyak kok. Saya lihat ada gantungan-gantungan, itu dapat dari sana itu pasti. Itu. Ya, kan kita nggak nanya, kamu tukang masaknya percaya nggak Tuhan Yesus? Nah, kan nggak gitu juga. Enggak. Rasul Paulus berkata gini, kalau kamu makan nggak usah diperiksa-periksa, yang penting hatimu bener, makanan itu nggak pengaruh, gitu. Mengerti ya, Ome ya? Oke, Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Giustiawan Andreas. Ya. Silakan Pak. Pak Giustiawan, silakan. Selamat malam Pak Miknyo. Selamat malam. Pak mau bertanya Pak, keselamatan itu tergantung Allah atau tergantung perbuatan baik kita Pak? Oke, ini pertanyaannya salah. Yang salah pertanyaannya. Keselamatan itu Tuhan yang memulai proyeknya. Tuhan mati di kayu salib, barulah ada kemungkinan selamat. Siapa yang akan selamat? Yang bertobat. Udah, begitu jawabannya. Singkat. Jadi tidak tergantung perbuatan baik kita ya Pak ya? Tergantung dong. Kalau kita jahat bisa masuk selamat nggak? Ya enggak. Nah iya, itu udah simpel kan? Oke ya Pak. Terus di dalam firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Nah, kita yang sudah ditebus itu, kan percaya kepada Tuhan Yesus itu kan kita sudah ditebus, kita tuh sudah dapat keselamatan. Nah, kalau kita kerjakan keselamatan itu masih untuk mencari keselamatan nggak Pak? Siapa bilang Pak, kita sudah selamat? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Semua kita sudah selamat belum? Belum tentu. Kalau orang masih hidup dalam dosa, belum selamat Pak. Kalau orang sudah bertobat, nggak hidup dalam dosa lagi, barulah dia selamat. Karena Alkitab berkata dengan jelas, barang siapa tidak bertobat, dosanya tidak diampuni. Kisah Para Rasul 3 ayat 19, contohnya. Ada banyak ayat yang mengatakan demikian. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya kamu nggak jatuh lagi dalam dosa. Ayo, sampai mati. Gitu. Kalau kita udah tekun nih, tapi sebelum mati berkhianat. Yang mati binasa Pak. Yang selamat itu yang tekun sampai akhir. Oke, satu lagi Pak. Kalau kasih karunia anugerah Allah itu ya, keselamatan itu berlakunya itu semasa kita hidup di bumi atau sampai di kekekalan nanti Pak? Di kekekalan gitu maksudnya. Oke. Kalau kita sudah mencapai keselamatan itu, maka di bumi ini kita sudah selamat juga. Setelah itu dibawa ke LB3, itulah keselamatan yang lengkap. Setelah sampai ke kerajaan surga. Termasuk selamat juga dong. Selamat masa cuma di bumi tapi nggak nyampe surga, kan nggak gitu. Lengkap. Gitu Pak. Jadi semasa hidup juga Pak sampai di kekekalan juga ya Pak ya?
Iya dong, pasti. Justru keselamatan yang penting itu kekekalan, Pak. Oke. Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak Winyo. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati, Pak. Oke, masih 2 lagi. Silakan. Ya, selanjutnya Ibu Vitaria. Silakan, Bu. Bu Vita, silakan. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Di sini saya ada 2 mungkin pertanyaan. Silakan. Berkaitan dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Kenapa sampai 700 tahun Allah itu membiarkan patung ular tembaga itu seperti dibuat berhala oleh bangsa Israel? Karena Bapak mengatakan bahwa bangsa Israel itu selalu membawa patung ular tembaga dan membakar kemudian serta korban. Padahal bangsa Israel juga pada saat itu kan sudah ada, Pak, seperti kemah pertemuan, di mana di situ juga mereka membakar korban. Ya. Itu yang pertama, Pak. Ya. Oke. Jadi saya tidak mengatakan selama 700 tahun bangsa Israel melakukan itu. Tidak. Saya mengatakan begini, setelah 700 tahun kemudian dijadikan berhala. Nah, apakah sepanjang jalan itu jadi berhala? Enggak juga, kita nggak tahu. Tidak dicatat, Bu. Gitu ya. Itu kan kejadian itu setelah 700 tahun kok begitu? Dihancurkan sama Raja Hizkia gitu, Bu. Oh ya, Pak. Ya. Oke, yang kedua. Kemudian yang kedua, Pak, sering kali ketika saya misalnya ziarah ke makam, itu seringkali ada di beberapa makam itu ada dibuat rokok dan juga lilin yang dinyalakan. Ya. Nah itu kan pasti salah ya, Pak. Kalau kita tidak boleh, Bu. Kalau Kristen tidak boleh. Untuk apa? Kalau Kristen ya. Kalau saudara kita yang Katolik mungkin melakukan itu. Kalau Kristen enggak. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, Pak, berikutnya kebetulan saya ini kan di gereja apa, Pak? Kalau di Kalimantan ini kan Pak GKE ya, Gereja Kalimantan Evangelis itu. Ya. Dan kita biasanya kalau hari Paskah, hari kebangkitan Yesus itu kita ada ibadah, Pak, di jam 5 pagi itu, Pak, di kuburan. Ya. Dan kita biasanya di situ menyalakan lilin, Pak, di masing-masing kuburan. Nah, kira-kira pendapat Bapak bagaimana, Pak? Tujuannya apa, Bu? Hanya untuk memperingati kebangkitan Yesus. Loh. Oh, memperingati kebangkitan Yesus. Bukan, nggak ada hubungan dengan kuburannya itu ya, enggak ya? Kayaknya enggak. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah, Bu. Peringatan mau di rumah, mau di kuburan, mau di mana aja sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting jangan ada berhala di hati kita gitu. Itu kan nggak ada berhala. Ya, kan? Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi terakhir ya. Iya. Yang terakhir Bapak Pantas Panggabean. Atau Ibu Eni yang mau tanya. Iya. Pak Pantas, silakan Pak. Shalom Pak, terima kasih atas waktu saya Pak. Ya, shalom. Saya cuma mau nanya sedikit. Saya berasal dari gereja mainstream ya Pak. Ya. Nah, waktu dulu setiap ada orang mati, orang meninggal mau ditutup peti itu selalu diberkati Pak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Nah, sekarang setelah saya di karismatik hal itu nggak ada. Ya. Nah, sekarang apa bedanya? Sebenarnya ya Pak, ketika orang sudah mati itu tidak ada aturan yang baku, Pak. Tidak ada aturan yang baku. Mau bagaimana? Kalau saya misalnya di pemakaman gitu ya, petinya sudah masuk gitu, ya saya bilang, Bapa di surga, saya serahkan ini, hamba serahkan ke dalam tanganmu. Debu kembali menjadi debu. Udah kasih tanah lalu ditutup gitu. Nggak ada yang baku, Pak. Intinya nggak masalah, jangan asal ada berhala dalam hati kita. Gitu. Enggak, bukan Pak. Maksudnya kan pada saat peti itu sebelum ditutup gitu loh Pak. Biasanya begitu Pak. Jadi pendeta itu selalu memberkati jasad itu gitu Pak.
Oh, oke. Berkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kata. Ya. Terus sebelum dikasih minyak ya Pak. Ya. Kalau Baru minyak kan kita kasih minyak wangi tuh. Iya, betul. Nah, Tapi dia selalu memakai kata dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Nah, tapi setelah di karismatik, saya selalu ngikutin itu, hampir tidak ada ya Pak. Enggak, kita jadi kalau ditutup, ayo panggil petugas tutup, udah. Kita enggak berkati mayat, Pak. Kita enggak berkati mayat. Kita serahkan saja Tuhan ke dalam tangan-Mu, semuanya kembali. Itu aja. Oh gitu Pak. Ya Pak. Enggak. Saya pikir aturan di mainstream memang harus begitu. Setelah di karismatik tidak ada aturan seperti itu gitu. Iya, kita nggak ada aturan seperti itu. Oh gitu Pak. Ya. Ya Pak. Makasih Pak. Oke, tidak terasa sudah 8:30 ya. Sudah habis nih, semua sudah pertanyaan sudah masuk. Ini seperti ujian aja nih setiap Rabu malam saya. Oke, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu setiap Rabu ya. Bapak Ibu senang nggak sih ketemu tiap Rabu? Aduh. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu aja ya, sebentar. Nanti bisa ngobrol sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesaikan malam ini. Ingat, berapa pertemuan lagi, mungkin sekali lagi sudah selesai nih kitab Keluaran. Kita akan lanjutkan dengan kitab Imamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu, sehingga kami tahu bahwa kami tidak boleh memiliki berhala dalam bentuk apapun. Biarlah hanya Engkau saja Allah kami. Terima kasih, mohon berkati channel ini, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dari hari ke hari semakin banyak orang yang mau belajar firman-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati juga kami semua yang mendengar firman-Mu, baik secara Zoom maupun nanti di YouTube. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.